Jauh sebelum wacana untuk menjadikan Pulau Madura sebagai sebuah provinsi, pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia, Madura pernah menjadi sebuah negara bagian yang dibentuk oleh Belanda untuk menggombosi Republik Indonesia. Bagaimana sejarah terbentuknya negara Madura? Sebuah negara boneka yang berusia sangat pendek. Pastikan telah menekan tombol like, melakukan subscribe, dan menghidupkan lonceng notifikasi yang ada di bawah sebelum lanjut menonton. Sepanjang tahun 47 dan 48, fenomena terbentuknya negara-negara boneka menjamur di berbagai daerah di Indonesia. Semua ini terjadi atas campur tangan Belanda untuk melemahkan posisi Indonesia. Negara-negara boneka ini tersebar dari barat ke timur. Di Sumatera ada negara Sumatera Timur dan negara Sumatera Selatan. Di Pulau Jawa ada negara Pasundan dan negara Jawa Timur. Dan wilayah Indonesia bagian timur masih tergabung dalam negara Indonesia Timur. Pada masa setelah kemerdekaan, orang-orang di Pulau Madura umumnya hidup dalam kemiskinan. Kebutuhan pangan masyarakat Madura sangat bergantung dari Pulau Jawa, dan blokade yang dilakukan oleh Belanda membuat pasokan makanan menjadi sangat sulit. Untuk menyikapi hal ini, Residen Madura Cakraningrat meminta bantuan kepada Charles van der Plas, salah seorang petinggi nikah yang ada di Jawa Timur. Van der Plas lalu memujuk Cakraningrat dan pamong praja lain di Madura untuk bekerja sama membentuk negara Madura. Bagi Belanda sendiri, pembentukan negara Madura dapat menjadi benteng pertahanan untuk kedudukan mereka di Jawa Timur. Kesediaan para petinggi Madura juga berkaitan dengan hubungan politik antara Madura dan Pulau Jawa. Sejak zaman kerajaan, Madura selalu berada di bawah bayang-bayang kerajaan besar di Jawa, terutama Kerajaan Mataram. Dan di masa lalu, ketika berkonflik dengan kerajaan di Jawa, penguasa Madura juga pernah meminta bantuan kepada Belanda. Dominasi politik Jawa masih tetap menjadi momok menakutkan bagi para penguasa Madura hingga saat itu. Pada bulan Desember tahun 47, terbentuklah Komite Indonesia Serikat di Jakarta. Komite ini beranggotakan tokoh-tokoh politik dan wakil-wakil dari negara bagian, termasuk wakil dari negara Madura. Kelanjutan dari pembentukan komite ini, pada 14 Januari tahun 48, Residen Madura mengundang para tokoh masyarakat untuk membicarakan dan membentuk Komite Penentuan Kedudukan Madura. Komite ini terdiri dari 11 orang, dan Cakraningrat berposisi sebagai penasehat. Komite ini lalu menghasilkan sebuah resolusi untuk memutus hubungan Madura dengan Republik Indonesia, menetapkan Madura sebagai negara merdeka dan menjadi bagian dari negara Indonesia Serikat, serta menjadikan Cakraningrat sebagai wali negara. Cakraningrat memiliki nama asli Raden Suryowinoto. Ia merupakan keluarga dari Bupati Penguasa Bangkalan. Ayahnya merupakan Bupati Bangkalan yang pertama, abangnya menjadi Bupati Bangkalan yang kedua, lalu ia sendiri menjadi Bupati Bangkalan yang ketiga sekaligus paling lama, yang menjabat sejak tahun 1918 hingga 1948. Resolusi yang dihasilkan oleh komite ini kemudian dilimpahkan untuk memperoleh persetujuan rakyat Madura. Pada 23 Januari tahun 48, diadakan pemungutan suara di lebih dari 2.000 desa yang ada di Madura. Banyak yang menyebut kalau proses pemungutan suara ini mendapatkan banyak tekanan dari pihak Belanda. Berdasarkan laporan dari pejabat Belanda yang ada di Madura, total orang yang berhak memilih adalah 305.546 orang. Tetapi yang datang untuk memberi hak suara hanya 219.660 orang. Dari jumlah suara tersebut, sebanyak 199.510 orang memilih setuju untuk pembentukan negara Madura, 9.923 menyatakan tidak setuju, dan 10.230 orang menyatakan abstain. Berbekal dari 90% lebih suara yang setuju, maka terbentuklah negara Madura dengan bendera hijau putih. Gubernur Jenderal Van Mook pun lalu menyetujui pembentukan negara Madura secara resmi pada 20 Februari tahun 48.
ia resmi menunjuk Cakraningrat sebagai wali negara. Cakraningrat terpilih karena dianggap sebagai figur yang cukup berpengalaman dan dapat dipercaya oleh pihak Belanda. Kemudian pada 15 April diadakan pemilihan parlemen untuk negara Madura, yang baru dilantik pada akhir tahun 48. Negara Madura memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengawasi kegiatan perekonomian, industri, dan keuangan di sana. Sebagai sebuah negara boneka Belanda, negara Madura juga tergabung ke dalam Musyawarah Negara Federal atau BFO yang dibentuk pada 1 Januari tahun 49 dan dipimpin oleh Sultan Hamid Pontianak. Namun suara-suara pro-republik masih tetap menyala di Madura. Organisasi perjuangan yang menolak pembentukan negara Madura terbentuk di berbagai daerah. Hal yang sama juga terjadi di berbagai daerah di negara Jawa Timur. Bagi rakyat Madura, bentuk federasi memerlukan biaya yang besar, dan Madura tidak punya pendapatan yang memadai untuk mendanai jalannya pemerintahan. Setelah perundingan konferensi meja bundar di Belanda pada bulan Agustus tahun 49, negara-negara federal bentukan Van Mook pun berada di ujung tanduk. Setelah proses penyerahan kedaulatan pada bulan Desember, satu persatu negara boneka ini pun bertumbangan. Pada 15 Februari tahun 50, Front Nasional Pemuda seluruh Madura mengadakan demonstrasi besar di gedung DPR. Seiring unjuk rasa dan protes yang tidak terbendung, maka secara aklamasi diadakan sidang untuk membubarkan Dewan Parlemen Madura. Massa juga mendatangi kediaman wali negara Cakraningrat dan menuntut dirinya untuk segera meletakkan jabatan. Akhirnya pada 9 Maret tahun 50, negara Madura pun dibubarkan dan diubah menjadi satu keresidenan dalam wilayah Republik Indonesia. Bagaimana tanggapan kalian terhadap peristiwa ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa menonton video-video kami yang lain di playlist berikut ini.